Assalamualaikum, semangat pagi, sehat selalu, sukses untuk Anda. Teman-teman, saya itu tidurnya itu agak lambat ya, biasanya dari bawaan dari dulu. Jadi jam 11, 12 itu baru tidur. Ya, tapi gimana itu bawaan. Terus bangun paginya juga awal juga gitu. Ya bawaan juga gitu ya. Namun, saya itu setiap pagi itu selalu ada surprise, ada kejutan. Kenapa? Akhir-akhir ini, akhir tahun ini, 1-2 tahun terakhir ini, kata-kata yang terkait dengan malpraktek banyak muncul ya di media online dan sosmed. Nah, ini coba Mas Bangkit, contohnya saja. Nah, saya bangun tidur, kemudian muncul, ya kan? Nah, ini selalu kata malpraktek. Barangkali berikutnya Mas Bangkit ada lagi. Nah, kan? Juga malpraktek lagi, gitu kan. Barangkali ada lain lagi. Ya, ini juga malpraktek lagi. Banyak sekali malpraktek, ya kan? Jadi sepertinya kata malpraktek itu sudah demikian populer dan tentu saja saya sudah berpuluh tahun jadi dokter sebenarnya agak ngeri-ngeri juga ya kenapa malpraktek itu jadi populer gitu. Nah, tentu pada kesempatan ini saya akan bicara fair, akan bicara terbuka tentang hal ini based on science, berdasarkan ilmu ya. Maka pada hari ini saya mengundang orang hebat ya. Orang hebat. Orang hebat yang bernama Dr. Sukma Sahadewa, MKes, SH, MH. Sebenarnya di belakang masih ada lagi, tapi itu aja deh tak sebutin. Mas Sukma, selamat datang. Selamat datang, terima kasih. Selamat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat selalu. Alhamdulillah. Saya itu kalau ketemu Anda, saya itu bangga karena Anda itu orang muda gitu ya, orang muda tapi saya lihat kurikulumnya tebal banget ini ya. Saya happy, very happy, quiet happy ya. Tapi yang jelas beliau Dr. Sukma ini adalah S1 3 yaitu adalah kedokteran, hukum dan politik ya. S2-nya 3 jenis ilmu juga ya. Kedokteran, hukum, politik. Kemudian Dan manajemen. Ya Allah, manajemen. Kemudian S3-nya kedokteran ya. Kedokteran. Tapi whatever, beliau adalah seorang pengacara ya. Aktif di mana sekarang, Mas? Sebagai pengacaranya? Di organisasinya ya. Di Pradi, Kota Pradi. Surabaya. Kantor hukumnya? Di Surabaya. Surabaya juga ya. Ya. Beliau mempunyai capability yang bagus sebagai seorang pengacara. Makanya saya kepingin mengimbangi beliau dengan pertanyaan-pertanyaan yang bermutu. Teman-teman, saya akan fokus kepada masalah malpraktek. Meskipun beliau bukan sepenuhnya seorang praktisi kesehatan, karena beliau ini juga sebagai wadek 3 ya, gitu ya Mas. Di bidang kemahasiswaan. Dan sebagai seorang lawyer yang aktif juga. Tapi maka atas background itu tentu karena ilmunya ada kedokterannya, ada seorang dokter juga, otomatis pemahaman lebih holistik bagaimana kalau kita bicara konotasinya malpraktek. Tapi sorry ya, jujur saja sebenarnya saya sebagai dokter itu Mas, dengar kata malpraktek itu ngeri sebenarnya. Jujur aja ya, jujur saja ya. Oke, Mas Sukma, saya lihat sebenarnya kalau kata malpraktek itu sebenarnya momok ya, momok sebenarnya momok buat dokter. Kenapa? Saya punya keyakinan yang lebih tidak ada niat seorang dokter itu untuk menyakiti pasiennya. Jadi tidak ada niat, zero niat ya. Nah, jadi katakan kalau sakit jangan-jangan dong langsung dikatakan malpraktek. Itu pemikiran saya sebagai seorang dokter ya. Tapi saya minta pendapat Anda, apa dari sisi hukum
Anda yang aktif di bidang hukum ini, apa Anda juga sering dengar kata malpraktek itu? Baik, terima kasih Dr. Sutrisno. Jadi kalau malpraktek itu sudah menjadi makanan kita sehari-hari. Karena apa? Sekarang era bebas berkaitan dengan media sosial dan era bebas orang menyuarakan, tentu sedikit kesalahan yang dilakukan oleh sejawat kita, seorang dokter atau mungkin tenaga kesehatan yang lain, itu sedikit-sedikit dikatakan malpraktek. Ya. Tapi konteks malpraktek sebetulnya mal itu kan salah, kesalahan. Jadi kalau kita bicara tentang mal itu kesalahan praktek seorang dokter dan kesalahannya secara fatal. Nah, kadang menjadi ironis karena keterbukaan tadi ada sesuatu hal yang menjadi belum tahu kebenarannya. Yang penting di sosial media kan diinformasikan salah satu pihak belum melihat dari pihak yang lain sehingga dikatakan malpraktek. Ya. Karena memang prosesi kita jadi seorang dokter itu adalah inspanning verbiten, mengupayakan segala bentuk menjadi optimal. Ingat itu ya. Mengupayakan Segala bentuk menjadi optimal. Bukan kembali normal kan? Ya, tidak kembali normal. Itu Jadi mengupayakan. bahasa hukumnya ya? Bahasa hukumnya. Jadi inspanning verbiten bahasa Belanda. Jadi mengupayakan sebetulnya. Seorang dokter itu di sini. Titik yang harus diketahui oleh masyarakat. Seorang dokter itu adalah mengupayakan. Jadi ketika nanti bobotnya di upaya. Mengupayakan. Upaya menjadi optimal. Menjadi optimal. Oke. Nah, di sini menjadi titik poin kita bahwa dokter itu tidak bisa menyembuhkan. Kata menyembuhkan adalah milik Tuhan kita. Itu yang menjadi catatan. Sehingga masyarakat juga harus mengetahui dasar bahwa dokter itu mengobati, terus mengoperasi dan lain-lain itu sebetulnya adalah mengupayakan dari masalah yang ada di dalam masyarakat ataupun pada pasien individu di masyarakat tersebut. Nah, menjadi viral dan makanan kita sehari-hari tadi karena apa? Keterbukaan di dalam media kita, medsos kita. Karena kadang begini, bahwa karena tuntutan hukum itu memerlukan waktu, proses hukum itu memerlukan suatu tenaga dan memerlukan suatu upaya, kadang tidak langsung bisa dikehendaki oleh dugaan korban yang terjadi pada malpraktek. Nah, malpraktek ini sendiri, Dr. Sutrisno, bahwa sebetulnya komponennya harus kita lihat. Satu. Saya potong dulu ya. Memang ya. Kalau lawyer ini kalau sudah sekali lepas kata-kata ini lanjut ya. Saya ingat betul Mas Sukma. Saya ingat betul. Saya akan bicara bahasa yang simpel. Orang sakit itu datang kepada dokter, datang kepada klinik, datang kepada rumah sakit, itu kan kemungkinannya satu sembuh. Betul. Yang kedua tetap. Yang ketiga mungkin menjadi lebih ringan, ya kan? Ya. Yang keempat itu sequel. Sequel itu ya bang penyakitnya lanjut, ya kan? Yang kelima meninggal. Jadi jangan katakan bahwa meninggal itu, waduh gagal gitu kan? Karena dalam prinsip kehidupan meninggal itu juga obat. Lah orang kalau sudah kansernya sudah demikian, ya kan? Demikian jauh, ya kan? Yang meninggal itu adalah obat, dia nyeri berkepanjangan, ya. Sehingga teman-teman mesti kita paham masalah itu. Sehingga Dr. Sukma mengatakan tugas seorang dokter adalah mengupayakan yang untuk menjadi optimal, ya kan? Itu memang di situ. Sehingga Voltaire tahun 1600 sampai 1700 sekian itu, dokter itu kalau penyembuhan ya tahunya sedikit, memberikan obat tahunya sedikit juga, menyembuhkan kehidupan kemanusiaan tambah tahunya lebih sedikit lagi kehidupan. Nah, Dr. Sukma, saya pengen tanya kembali kepada malpraktek. Saya lebih spesifik sekarang. Jadi ada kata malpraktek, ada kata komplikasi, ada kata resiko medis. Nah, ini yang di awam kan umum kan malpraktek. Tapi sebenarnya ada malpraktek, ada komplikasi medis, ada resiko medis. Nah, sampai tiga term ini, istilah ini dari kacamata hukum, bagaimana Dr. Sukma? Batas-batas dan kriterianya. Baik. Jadi kalau malpraktek itu adalah kesalahan sebetulnya yang disengaja oleh dokter atau kelalaian yang tidak mengikuti SOP sesuai dengan petunjuk yang sudah berlaku. Ya, contoh katakanlah
ketika salah satu mengoperasi, ini paling gampang kita punya contoh katakanlah mengoperasi kaki gitu ya, patah tulang katakanlah. Nah, di situ terjadi ketertinggalan suatu alat bahan di dalamnya. Meskipun itu tidak disengaja, karena dokter itu kan tidak punya niat untuk menyelakakan pasiennya. Tapi unsur itu karena menyalahi SOP yang ada di dalamnya, kasanya tertinggal di dalamnya, gitu ya, mengakibatkan suatu resiko. Tapi kalau tidak mengakibatkan suatu resiko, sebetulnya kita bisa melakukan suatu upaya untuk mediasi. Nah, berbedanya dengan yang dikatakan komplikasi. Ketika komplikasi itu adalah segala bentuk upaya tadi yang memberikan untuk optimalisasi operasi, tetapi menimbulkan segala bentuk perubahan tersebut. Contoh ini, karena mengoperasi kaki tadi, tentu setelah dioperasi ada bengkak, ada merah, bahkan perdarahan masih masif. Karena apa? Luka pada saat operasinya ini multiple, banyak. Jadi komplikasi. Sesuatu komplikasi itu sebetulnya bisa diprediksikan. Bisa diprediksikan. Ini nanti akan terjadi jejas, katakanlah luka, perforasinya besar, perdarahannya akan Banyak. ada dan sembuhnya makin lama. Ini komplikasi. Komplikasi sebetulnya bisa diprediksikan. Nah, Resiko? Kalau resiko itu segala bentuk ketika sudah dilakukan operasi meninggalkan bekas yang tidak bisa dilalui. Contoh, setelah dioperasi ada bekas jahitan, ada scar. Kata orang katakanlah ada apa itu keloid. Nah itu resiko. Ini yang menjadi catatan. Nah, kadang orang ketika melakukan suatu operasi tadi diharapkan kembali pada semula. Harapannya adalah kembali pada titik temu, tidak ada perubahan tadi. Ini yang menjadi catatan. Jadi perbedaannya tentu ada suatu proses yang ada. Oke, jadi kalau begitu saya resumekan, jadi bobotnya malpraktek itu tidak sesuai dengan kompetensi dia. Misalnya, iya kan? Dia tidak mempunyai kompetensi itu, kooperasi itu. Menjalankan itu. Kan? Ya. Terus yang kedua tidak sesuai dengan SOP-nya dia. Jadi rumah sakitnya SOP-nya seperti ini. Ya, tapi kalau dia melakukan seperti ini. Itu. Ya. Terus yang ketiga terkait dengan kaidah ilmu. Gitu ya. Ya. Nah, itulah makanya setiap rumah sakit itu mempunyai SOP yang disahkan oleh direktur. Betul. Dan setiap cabang ilmu mempunyai guideline. Ya, kita BNPK ya, kalau di lokal namanya BPK gitu. Nah, oke. Saya kira itu teman-teman. Jadi meskipun sama-sama tidak sembuh, ada sisa. Ada sisa. Ya, belum semuanya malpraktek kan? Belum semua malpraktek. Ya itulah. Jadi ya teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, jadi mengingat ada malpraktek, ada komplikasi medis, ada resiko medis. Jadi tidak semuanya mesti malpraktek, gitu kan? Gitu ya. Nah, kemudian karena ada terkait dengan ada SOP, ada guideline, dalam mengantisipasi hal ini, apa yang harus dilakukan oleh manajemen rumah sakit dan semua yang terlibat di rumah sakit itu? Iya. Jadi perlu menjadi catatan bahwa untuk menanggulangi yang pertama tadi adalah peningkatan kompetensi. Ini yang paling penting kan. Dunia medis ini peningkatan keilmuannya mengikuti zaman, sehingga kompetensi yang sudah memiliki kompetensi tersebut juga meningkatkan kompetensinya, profesionalismenya. Continuing professional development. Ya. Yang kedua adalah bagaimana melihat dan menjalankan SOP yang berlaku. SOP-nya. Ya. Satu, apa yang menjadi SOP? Biasanya adalah membuat rekam medik dan di dalamnya inform consent secara holistik. Inform consent. Okay. Ya. Holistik ya. Holistik. Ya, catatan holistik. Holistiknya. Holistik ini bahwa kadang dari tenaga kesehatan itu menyampaikan segala bentuk yang superficial saja. Bu, dioperasi nanti dilakukan pengambilan ini selesai sudah. Tidak menjelaskan detail maksudnya. Detailnya adalah indikasinya, kontraindikasinya, bahkan resiko tadi kita harus sampaikan sebetulnya komplikasi, indikasi, bahkan resiko. Dan syukur-syukur kita harus menyampaikan dalam bentuk biaya. Negara kita itu kan negara yang ya mungkin menganut
unsur norma ya. Jadi mengenai tentang pembiayaan itu salah satu yang kita tangani pada kasus tersebut itu sebetulnya apa? Nggak dikasih tahu biayanya, dia menuntut. Padahal sudah dilakukan operasi. Jadi tidak ada lagi istilahnya bahwa ada sesuatu yang kita tutupi, holistik tadi. Yang berikutnya, Dr. Sutrisno, setelah SOP-nya ada, rekamedik dan inform consent-nya ada, tentu ada penjaminan mutu di dalam suatu vaskes atau rumah sakit atau klinik. Di dalam pelaksanaan tersebut harus ada unit penjaminan mutu, ada cross check ulang menurut unit penjaminan mutu, sehingga tidak ada lagi bahwa kita dinilai oleh orang lain ada kekurangan atau tidak, dan kita akan menyampaikan bila mana terjadi suatu evidence base yang berbeda, ada kesalahan atau ada sesuatu, kita menyampaikan. Contoh ini sudah di kamar operasi adalah SOP-nya sudah benar, alatnya sudah lengkap, ternyata alatnya satu ini tidak berfungsi, kita harus segera secara rutin melaporkan supaya apa? Ketika nanti dilakukan operasi berikutnya itu tidak terjadi. Ini jadi unit-unit tertentu itu. Yang ketiga yaitu bagaimana kita bisa mengupdate ilmu berkaitan dengan tata kelola etika dan public speaking di dalam komite medik yang ada di tempat tersebut. Ini penting. Komunikasi ya? Komunikasi. Oleh rumah sakit? Di rumah sakit, di vaskes pun ataupun yang lainnya. Katakanlah rumah sakit ya. Rumah sakit itu mesti komunikasinya itu dalam bentuk apa yang paling ideal dalam keterkaitan mencegah, mitigasi masalah. Hubungan antara pasien dan dokter itu kan berbagai macam. Yang paling kita anut adalah paternalistik. Bagaimana hubungan dokter dan pasien itu adalah selaras. Seimbang. Setara ya. Sehingga sekarang kita ambil itu. Bu, kita melakukan ini. Ibu bagaimana? Gitu kan ya. Apa yang diharapkan? Nah, ketika ibu ini tidak kompetensi secara verbal atau komunikasi tidak baik, harus ada wali yang mendampingi. Tidak cukup di situ. Tidak hanya komunikasi, tapi ada bukti secara empiris untuk melakukan tindakan itu, ada saksi. Bukti ya? Bukti. Ini yang lebih baik. Tertulis maksudnya? Tertulis. Atau video? Idealnya adalah pertindik tertulis. Jadi tertulis, ada saksi kedua belah pihak, dan memungkinkan ada foto ya di dalam. Kalau sampai jadi masalah hukum, sebenarnya kuat mana bukti tertulis dengan video atau dengan foto? Yang dilihat di dalam, kalau kita bicara tentang inform consent itu kan pertindik yang tertulis. Jadi tertulis dulu. Nah, sekarang apa eranya berkaitan dengan e-rekamedik? Itu secara tertulis juga di dalam elektroniknya tadi. Jadi tertulis ini yang menjadi catatan. Karena ketika terjadi dugaan malpraktek yang kita lihat tadi, catatan yang paling saya lihat ketika ada kasus itu, rekamedik dan inform consent-nya sejauh mana. Oke. Saya cut sebentar. Kayaknya kalau bolak-balik nyebut inform consent, persetujuan, SOP dan lain itu, kayaknya semua itu sebenarnya sangat eksplisit ada di rekamedik sebenarnya. Rekamedik. Iya. Rekamedik. Jadi dari sini untuk kasus-kasus yang dugaan. Betul. Dugaan itu sebenarnya apa boleh dibilang bahwa rekamedik itu perannya sangat vital? Sangat vital. Di dalam rekamedik juga ada inform consent. Jadi kalau rekamedik itu adalah persetujuan pengobatan ya, jalan cerita kita melakukan hubungan terapeutik antara dokter dan pasien itu kan dilihat ceritanya di situ. Makanya tertulis, pertindik tertulis tadi menjadi catatan alat bukti yang kuat. Ketika melakukan invasif berkaitan dengan tindakan medis, mau operasi atau tindakan invasif yang lain, yang menjadi catatan setelah rekamedik adalah inform consent tadi itu. Ya. Harus catatan holistik tadi. Tapi sebenarnya tidak mudah loh Mas memberikan inform consent kepada pasien itu. Betul. Karena memang, mohon maaf ya teman-teman, karena memang pendidikannya pasien kan ya sebagian besar masih kita gitu ya, sehingga tidak mudah menjelaskan anatomi, apalagi sampai nanti fungsi, fisiologi, ada tambah berat itu ya. Nah, kadang-kadang ya gimana, saya siap, saya tahu, saya paham. Tapi bila ada masalah, saya belum diberitahu secara detail. Itu sering terjadi, gitu kan? Jadi untuk menghindari katakanlah prestasi ya di dalam perjanjian itu, kita sudah punya template. Jadi harapan kita, vaskes rumah sakit itu sudah punya template. Template yang
minimal adalah yang ditanyakan ini, yang diisi ini, dan itu harus terisi. Kalau ada tambahan lain, template yang lain, dipersilakan untuk menulis. Ketika template itu sudah ada dan diisi dan ditandatangani, artinya apa? Hubungan perjanjian terapeutik tadi sudah berjalan dengan baik. Ketika nanti ada dugaan malpraktek, komplikasi atau resiko sudah tercatat di dalam inform consent. Dulu Dan sudah ada saya persetujuannya. sampaikan, dan ada dulu sudah saya sampaikan seperti ini. Ada tanda tangannya juga. Ada tanda tangannya juga. Nah, kalau dari aspek hukum, sebenarnya siapa yang paling penting menandatangani inform consent itu? Pak, sama-sama kompetennya ya, sadar ya. Itu pasiennya atau keluarganya? Ya, kita melihat kalau kita bicara tentang kecakapan hukum, itu sudah ada undang-undangnya. Umur di atas 21 tahun, bukan 17 tahun. 21 ya? 21 tahun. Tetapi kalau sudah menikah di umur berapapun, itu dianggap sebagai cakap hukum. Nah, ketika tidak ada, ya, katakanlah ini kegawat daruratan ini, tidak mungkin pasien tersebut melakukan persetujuan. Siapa? Ini adalah suami atau istri yang sah. Kalau tidak cakap? Tidak cakap. Atau mungkin dia mengalami penurunan kesadaran. Gitu ya. Jadi adalah orang tua atau wali yang sah. Ini jangan sampai bahwa tercatat nanti orang lain yang melakukan. Nah, yang sah ini ada loh, ada itu. Saya dapat 2 kasus. Ya, betul kan ya. Ini terjadi kan ya. Gitu. Ini kita mengalami juga. Ini menarik ya. Jadi bahwa yang menandatangani inform consent itu hubungannya apa ya kan? Teman dekat lah gitu kan ya. Dia menandatangani itu dan kita tidak ngecek secara detail. Karena dia datang tapi kan bersamaan. bohong. Nah, kan? ujinya kita lakukan bahwa di dalam penemuan pasal yang berikutnya kami melakukan bahwa dia melakukan suatu penyalahgunaan wewenang dan pembuktiannya dia bersalah. Artinya dia tidak jujur. Tidak jujur. Ya, kan tidak mungkin nih kemana-mana bawa surat nikah loh. Jadi terjadi kecelakaan di tempat, siapa yang bertanggung jawab? Oh saya suaminya. Ternyata ada cacatnya. Suaminya yang asli menuntut ini. Siapa yang menandatangani? Ini terjadi. Iya teman-teman, itu sering terjadi. Jadi saat ayo tanda tangan itu, ya saya suaminya, loh. Tapi ternyata bukan. Iya. Terjadi kan? Iya kan? Betul. Terus beberapa saat kemudian datang orang, saya suaminya gitu. Aduh, gimana? Betul. Dan barangkali ya gimana ya? Kalau barangkali online ada catatan apa namanya kependudukan atau apa itu pernikahan atau apa itu mungkin bisa dibuka ya. Bisa satu pintu begitu ya. Tapi problemnya adalah bahwa data itu data kependudukan negara kita itu sudah sampai selevel itu, iya kan? Gitu kan. Nah, itu betul-betul. Nah, ini pertanyaan krusial lagi. Saya seorang klinisi. Kalau ada yang sakit, ada suaminya, sama-sama kompeten. Yang disuruh tanda tangan yang sudah ini saya jelaskan, paham. Nah, sekarang yang dianggap ya pilihan pertama secara hukum itu yang sakit atau pasangannya atau keluarganya? Ya, jadi kita melihat dari aspek hukumnya ini bahwa siapa yang berhak untuk menandatangani. Satu adalah pasien tersebut dengan catatan sudah cakap hukum tadi. Jadi di luar pilihan pertama adalah pasien yang bersangkutan. Pasien yang bersangkutan dengan catatan sudah kompeten. Cakap hukum ya. Bicaranya begitu. Ketika ini anak-anak ini, apa yang harus dilakukan? Ada orang tua asli. Orang tua asli. Orang tua asli. Oke. Ya. Kalau orang tuanya meninggal, dua-duanya katakanlah ada hak asuh pada pamannya. Pamannya yang asli. Oh, pada pamannya. Pamannya. Gitu ya. Meskipun tidak tertulis? Tidak tertulis, tetapi dia punya hak yang hubungannya sedarah. Gitu ya. Oke. Terus berikutnya bagaimana kalau tidak punya keluarga ini? Walinya yang disahkan oleh pengadilan. Contoh nih, ada kasus di panti asuhan yang tidak punya keluarga melakukan suatu tindakan invasif. Siapa yang melakukan? Ini hati-hati juga. Walinya ini sudah tercatat atau belum? Oh, iya. Ini lebih kompleks ya? Lebih kompleks lagi. Jadi wali yang sudah disahkan oleh pengadilan, catatan hukumnya begitu. Tidak boleh wali-wali. Tapi sebenarnya kalau di tataran yang seperti terakhir ini berat ini buat Vaskes. Mungkin gimana kalau memberikan itu ya solusinya, karena kadang-kadang aduh ini dasar hukum walinya ini. Kita catat saja bahwa dari yang kami sampaikan ABCD tadi tertulis dengan sebagai apa, dilingkari
Ketika gitu. nanti ada pembohongan publik yang dilakukan, itu adalah tanggung jawab mereka. Oke. Jadi ada catatan orang Hmm. tua, suami, istri, Hmm. tulisi yang sah gitu kan ya. Iya. Itu menjadi catatan. Jadi karena urgenitas itu kan kita tidak detail berkaitan masalah tentang hal begini. Iya. Kita fokus menyiapkan operasi dan Menangani lain-lainnya, pasiennya menangani kan? pasien Iya. kegawat daruratan. Iya, kadang-kadang Ya, gitu. ya. Kadang-kadang teman-teman kita di rumah sakit, di IGD segala macam, kadang-kadang itu, waduh, kadang-kadang siapa yang harus tanda tangan ini? Itu menjadi masalah tersendiri, ya kan? Masalah tersendiri dan itu sering kalau kita tidak hati-hati mempunyai sudut pandang itu bisa menghambat. Ya. Karena ada unsur-unsur khawatir atau ketakutan, Iya. kan gitu kan? Sekalian kalau orangnya nggak sadar, ada klausul khusus hukum Betul. masalah itu kan, Iya. emergency kan? Oke, teman-teman, betapa pentingnya masalah rekam medik yang lengkap, ya. Dokter Sukma, sekarang kalau ya orang tidak puas, orang, aduh ini nggak bener nih, wah ini mungkin malpraktek. Lah ini Anda sebagai ahli hukum, ya menyarankan situasi yang seperti ini apa? Ya. Jadi ketika saat pasien atau masyarakat mengalami ketidakpuasan dan ada dugaan itu kan belum tentu benar, adalah melakukan suatu komunikasi kepada siapa? Dokter yang bersangkutan dan rumah sakit ataupun tempat fasilitas kesehatan di mana dilakukan suatu tindakan tersebut. Dengan apa? Membawa hasil kesimpulan pada saat dilakukan operasi ataupun yang lainnya. Sehingga menyampaikan apakah benar, apakah ini menjadi masalah, ini kok terjadi demikian, gitu ya. Sehingga tidak menjadi publikasi secara umum yang belum tentu ditengarai oleh kebenarannya, tetapi sudah di-blow up kemana-mana. Ya, kadang kita melihat ya, no viral no justice itu menjadi catatan kan ya. Kalau tidak viral tidak akan menjadi catatan hukum dan penanganan hukum secara kompleks. Ini kan menjadi makna yang berbeda. Kasihan karena berkaitan dengan nanti tenaga kesehatan yang sudah menyiapkan ilmu, kompetensi dan siapnya, dia ketakutan nanti, tidak mau menolong orang. Ini kan menjadi dilema. Kalau semua ketakutan, siapa yang melakukan? Pada menghindar dong. Tidak menghindar. Iya kan? Ini yang menjadi publik juga harus tahu bahwa kemana dia melapor. Jadi tindakannya harus melapor pada tempat yang dilakukan tersebut. Jadi saya konklusikan kalau ada rasa tidak puas, ada komplain, please ngomong ke dokternya, ngomong kepada rumah sakit, ya kan, bahwa ada ini dengan membawa apa yang masalahnya, alat bukti gitu ya. Ya. Nah, kalau sebenarnya gini, lah kalau dia ke media no viral no justice, ya itu apa ada unsur-unsur minornya? Iya. Sebetulnya kalau nanti ketika dugaan malpraktek itu dibuktikan dan tidak sesuai dengan bukti dan saksi yang sah, itu bisa dituntut kembali. Masyarakat itu bisa. Kenapa terjadi? Karena menyatakan adalah pemberitaan bohong. Gitu kan ya? Hoax, katakanlah penyebaran berita bohong. Itu kan juga ada aturan yang mengatur. Yang kedua, dokternya juga dirugikan. Pencemaran nama baik, dia juga bisa dituntut. Maka dari itu, karena belum pasti masalahnya apa, ini kendalanya apa, itu kita lakukan suatu komunikasi yang baik tadi. Dan juga seorang dokter juga harus menerima, artinya tidak secara bahwa kompleksivitas laporan itu, gitu kan, itu disampingkan, tidak. Jadi harus mengecek ulang apa yang terjadi. Dilakukan SOP-nya dicek, ini SOP-nya sudah benar. Dicek mutu, independen, katakanlah, benar. Ini benar. Ini ternyata komplikasi ataupun resiko medis yang sudah kita sampaikan. Sehingga ada titik tenang yang harus dilakukan. Memang kalau berbeda, kalau yang kita lihat tadi kan selangnya yang tertinggal ataupun yang lainnya, itu bukan jadi, memang salah dokternya. Berarti bagaimana upaya hukum seorang pasien atau masyarakat tadi melanjutkan masalah ke pihak-pihak terkait. Karena memang dilakukan kesalahan. Sehingga memang rumah sakit pun juga mengerti, Vasken pun juga mengerti, dokternya pun juga mengerti. Ya memang saya salah. Silahkan melaporkan untuk meminta keadilan di pihak yang lain. Oke. Ya, jadi kalau kualitasnya itu masih tuduhan, ya tentu jangan bermain no viral no justice ya. Oke. Ini.
Memang zaman sekarang itu, medsos itu semua orang akhirnya bisa menemukan panggung. Betul. Ya kan gitu ya. Iya. Jadi bisa manggung di medsos gitu. Tapi zaman sekarang teman-teman ya semuanya harus harus hati-hati. Ya hati-hatinya medsos itu tidak jelek, ya baik. Asalkan apa yang disampaikan itu memang objektif, Betul. sesuai kenyataan dan sesuai regulasi. Nah, Dokter Sukma, saya ada kasus yang pernah mengadu ke ID bahwa ketika terjadi dugaan seperti itu, malah dokternya malah dipecat sama rumah sakitnya. Hmm. Ini yang saya tanyakan, bahwa seorang dokter bekerja di rumah sakit, itu kan institusinya adalah milik rumah sakit. Ada perawat yang juga karyawan rumah sakit, perawat bidan dan Iya. nakes yang lain, ya kan. Ada instrumen dan segala macam yang miliknya rumah Iya. sakit, di mana yang mempunyai kapabilitas itu ya rumah sakit, ya kan. Dan ada faktor-faktor ya sampai manajemen segala macam yang memang semuanya milik rumah sakit. Nah, dari lihat ini sebenarnya seberapa besar tanggung jawab rumah sakit bila ada kasus dugaan malpraktek? Baik. Jadi antara rumah sakit dan dokter itu pun juga harus ada katakanlah draft kontrak kerja. Ini yang paling penting. Draft kontrak kerja. Iya, jadi kontrak kerja harus ditandatangani. Dan itu menjadi bahwa dokter itu kan sebetulnya juga karyawan dari rumah sakit itu. Hak dan kewajiban dari seorang dokter harus dipenuhi oleh rumah sakit tersebut. Mulai dari gaji, perlindungan hukum, tuntutan ada di dalam draft kerja itu. Nah, kadang seorang dokter itu tidak melihat, Tidak care gitu kan? tidak care terkait terhadap hal Waduh, ini. para Ini ya. dokter ini nggak boleh sekarang ya. Ini yang harus kita lihat. Hmm. Yang kedua bahwa dimengerti juga bahwa lokus atau letak berkaitan dengan tempat operasi, tindakan medis ataupun yang lainnya itu adalah dari rumah sakit juga. Menjadi bahwa tempat itu menjadi salah satu wujud untuk melakukan suatu kewenangan di dalam melakukan suatu perlindungan kepada karyawannya tadi. Gitu. Nah, jadi ketika nanti kita tidak minta, memang ada suatu kendala, masalah yang ada di rumah sakit melibatkan dokter tersebut, bahwa rumah sakit berhak untuk memberikan suatu perlindungan. Atau wajib? Wajib ya? Wajib. Justru kewajiban rumah sakit. Kewajiban dari rumah sakit. Perlindungan hukum ya? Perlindungan hukum. Oke. Kalau misalnya ini kan rumah sakit itu kan padat SDM, padat ilmu, padat modal, dan padat teknologi. Dan semua orang kalau namanya dengan alat, namanya teknologi, ya kemungkinan untuk error itu kan selalu ada. Mungkin ada. Ya kan? Nah, kalau ternyata ada suatu kasus dan ternyata errornya itu ada di alat, siapa sesungguhnya yang paling bertanggung jawab? Ya. Kalau error di dalam alat, berarti kan kita harus melihat dasar-dasar berkaitan dengan tadi mutu medis yang harus ada. Checklistnya bagaimana? Karena memang checklist itu kalau memang rumah sakit sudah dilaporkan adalah ada evidence base atau insiden berkaitan dengan alat tertentu yang tidak sudah peruntukannya dan sudah terlaporkan, rumah sakit tidak mengindahkan, tidak mengganti ataupun juga tidak memperbaiki. Ketika ada kasus, rumah sakit ikut bertanggung jawab. Bertanggung jawab penuh? Bertanggung jawab penuh. Sudah ada laporan, ya. Tapi manajemen tidak segera respon gitu kan? Betul. Dan terjadi lagi something wrong gitu kan? Berarti kan mesti harus bertanggung jawab penuh itu. Bertanggung jawabnya kedua belah pihak. Karena dokternya sudah mengerti nih alatnya tidak berfungsi. Oh iya. Berarti tidak berfungsi kalau dipaksakan juga gitu ya? Dipaksakan juga. Berarti kedua belah pihak menjadi resiko terkait terhadap masalah hukum tersebut. Oke. Ya, saya mengharap teman-teman dokter jadi ada MOU setiap di rumah sakit itu MOU sebagai partner, tolong dong dilihat detail. Betul. Gitu ya, detail. Juga teman-teman manajemen rumah sakit, tolong dong dibuat MOU yang lengkap, yang baik, yang detail juga. Dan jangan mau kalau nggak ditandatangani sama dokternya gitu kan. Jadi harus lengkap kan. Dan ya sama-sama enaknya begitu ya. Baik. Tentu zaman sekarang teman-teman tentu tidak diperbolehkan, tidak dimaklumi ya kalau memang sesuatu yang bersifat mendasar semacam itu dilewatkan, ya kan? Jangan lewatkan kelengkapan rekam medik,
Jangan lewatkan kelengkapan dokumen kerjasama. Dokter Sukma, apa perlu semua rumah sakit itu mempunyai asuransi yang terkait dengan malpraktek? Ya. Ini tentu menjadi pilihan ya. Jadi kalau mengenai dengan asuransi itu bisa iya atau bisa tidak. Tapi di era sekarang melihat tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, tentu kan ini untuk perbaikan ya. Tidak ada salah ini, tuntutan itu tidak salah. Alangkah baiknya. Tuntutan tidak salah ya? Tidak salah. Ya kan? Jadi ekspektasi masyarakat itu kan menjadi pola untuk bagaimana ada aturan di dalam perlindungan konsumen. Jadi memang harus benar, peralatannya harus baik, tindakannya harus bagus. Itu memang ada di dalam undang-undang konsumen. Ya. Nah, ketika nanti karena tuntutan masyarakat itu semakin tinggi, ekspektasinya tinggi dan masyarakat sudah mengerti pola dunia medis katakanlah gitu ya. Ya kita memang menyiapkan bahwa asuransi itu sebagai alat ketika nanti terjadi sesuatu hal itu bisa mengcover berkaitan dengan masalah yang terjadi. Kadang itu kan kita membayar asuransi sekian, tapi dapatnya sebetulnya lebih besar. Tapi juga kita harus berhati-hati. Laporan yang banyak terjadi bahwa asuransi itu tidak mengcover segala bentuk yang ada. Pokoknya menerima, ternyata dia ketika ada masalah dia cuci tangan. Oh iya gitu ini ya? Terjadi. Ya. Kami mendampingi terjadi itu. Oh pernah mendampingi kasus real ya? Kasus real seperti ini. Jadi gimana? Dia tidak mau bayar? Tidak mau bayar. Premi tadi itu kan? Jadi ada pasien yang melakukan suatu tindakan yang di dalam notanya adalah memang operasi A, operasi B dengan senilai di bawah sekian ratus juta itu ditanggung oleh premi. Ya gitu ya. Ketika sudah operasi dan urus karena itu kegawat daruratan, sudah dioperasi, sudah dilakukan, ketika preminya tidak keluar, mengibaratkan bahwa itu kan dulu SDM yang lama, aturan yang baru adalah ini. Itu terjadi. Oke. Itu menjadi menarik. Nah, sekarang apa rumah sakit itu sebaiknya mempunyai rumah sakit itu asuransi sebagai satu company, satu kesatuan, atau asuransinya itu diserahkan kepada individu masing-masing yang bekerja di rumah sakit itu? Ya, tentu yang lebih efektif itu kan secara kolektif ya. Jadi kolektif itu tentu harus kita lihat SDM-nya siapa saja yang tercover. Mulai dari tenaga kesehatan A, B, C, D-nya tercover di dalamnya, sehingga ketika menjadi masalah nanti dia mengcover. Kalau individu-individu pasti biayanya akan menjadi lebih besar. Gitu ya. Nah, teknisnya bagaimana? Dengan biaya yang sekian, apakah individu ikut serta menyumbang preminya tersebut, ataukah pribadi dari rumah sakit tersebut yang harus membayar premi tersebut? Nah, idealnya kalau aku sebagai dokter sih, ya rumah sakit aja. Rumah sakit ya gitu kolektif. Kan? Ya kolektif kan. Kolektif. Nah, kalau begitu Mas Sukma, kalau ID mempunyai koperasi advokasi hukum, bagaimana pendapat Anda? Nah, ini menarik sekali. Karena dokter itu kan budi pekertinya luhur. Dia tidak memikirkan sejauh mana tuntutan di kemudian hari. Yang penting ada sakit ditolong. Gitu kan ya? Yang penting ada sesuatu dia turun tangan. Padahal ketika terjadi hubungan pasien dan dokter itu kan sudah ada hubungan perjanjian terapeutik tadi. Ketika ada masalah dia bisa dituntut. Nah, ini menjadi catatan. Gitu ya. Jadi kalau ini terjadi terus menerus begitu kan ya. Dan ID punya polarisasi yang baik, punya inisiasi yang baik untuk memberikan koperasi ataupun juga advokasi, perlindungan hukumnya ya. Itu menjadi catatan yang bagus bahwa kamu tidak usah takut, kamu jalan ngau, tapi jalanmu seperti ini. Nah itu ya. Jadi ada rambu-rambu, ada jalan yang menjadi catatan supaya dia berani tetap menolong. Budi pekerti luhur untuk menyembuhkan, menyehatkan masyarakat tadi menjadi percaya. Iya, betul. Saya ini termasuk dokter generasi tua. Jadi saya itu kalau ada orang sakit itu pengennya menolong gitu kan ya. Dan ternyata teman-teman dokter sebagian besar juga seperti itu. Betul. Kadang-kadang saking semangatnya ingin menolong sampai tanda tangan, lupa itu enggak diri kan. Nah, ya ini. Jadi kalau ini mohon maaf. Iya.
Jadi memang luar biasa sebenarnya. Jadi kenapa kalau setiap ada tuduhan malpraktek semacam itu saya jadi sedih. Wong para dokter ini sebenarnya sebagian besar loh Mas Iya, ya. iya. 99,sekian% itu pasti pengen menolong pasien, Betul. pengen pasiennya sembuh gitu Iya. ya. Yaitu. Nah, maka mulai sekarang teman-teman, para dokter, direktur rumah sakit, para nakes, jadi meskipun keinginan menolong itu besar, tolong sifat-sifatnya yang bersifat administratif sekaligus mempunyai implikasi kepada masalah legal, medical legal, tidak boleh lupa. Betul. Ya, tidak boleh lupa. Kadang-kadang waktu kita tuh habis untuk nulis, untuk tanda tangan itu. Ya, itulah kadang-kadang dan sering kalau saya lihat di IGD adik-adik saya yang muda-muda itu, ngapain kamu depan komputer ngisi rekam medik elektronik dok? Oh, aduh, lama banget. Lama. Ya Allah, tapi itu nggak tahu apa itu karena tuntutan zaman atau bagaimana, tapi basicnya adalah jangan melupakan hal-hal yang sifatnya eh, administratif begitu, karena pada hakikatnya nanti akan menjadi implikasi hukum di kelak kemudian hari. Oke. Kemudian sebenarnya kalau mohon maaf ya, sebenarnya media itu kalau ada kasus-kasus yang dugaan gitu, saran Anda gimana sama media itu? Ya. Jadi media juga harus punya peran aktif di dalam memberitakan, memberikan informasi, tetapi dengan hasil yang positif. Ya. Jadi sebetulnya sudah ada sumpah atau seorang media atau wartawan itu etik di dalam pemberitaan. Itu ada. Jadi kalau wartawan itu memberitakan yang tidak seimbang antara kanan dan kiri, itu kita bisa melaporkan ke Dewan Pers. Dewan Pers. Ada. Ada aturannya yang demikian. Yang melaporkan siapa? Yang melaporkan siapa yang dirugikan. Kalau misalnya tuduhan malpraktek itu? Iya, bisa dilaporkan. Mesti yang melaporkan siapa ke Dewan Pers? Orang yang merasa dirugikan atau masyarakat yang dirugikan. Kalau rumah sakit gitu bisa nggak mewakili? Bisa melaporkan. Karena termasuk masyarakat. Organisasi bisa melaporkan, membuat surat tertulis. Nah, maka dari itu harus tertulis? Tertulis ke Dewan Pers itu. Maka dari itu harus berhati-hati juga. Artinya bahwa media-media itu harus juga mengecek secara detail, secara berkontinu berkaitan dengan wartawannya. Memberikan kompetensinya juga. Kadang-kadang cara penulisannya gitu ya. Ada aturannya gitu ya? Ada aturannya. Sehingga betul-betul bahwa wartawan itu penting. Apapun, seorang dokter itu perlu wartawan. Iya, pilar. Tetapi wartawan yang wartawan yang mempunyai arti yang sinergi untuk membangun. Ini yang penting. Hati yang sinergi untuk membangun kan. Nah, ini teman-teman. Benar ya katakan benar, salah katakan salah kan gitu ya. Sama dengan lawyer dong kalau gitu sebenarnya. Hampir sama. Ada etikanya. Ada etikanya kan. Mas, kalau Dewan Pers diaduin gitu ya. Apa responsif kah? Dewan Pers saya rasa masih aktif ya. Masih Apa setiap kota atau setiap provinsi ada? Setiap Mohon kota maaf, saya awam setiap kota ada. Oh gitu ya. Jadi ada media online, ada media cetak, ada media televisi. Kalau ada aduan dan Dewan Pers itu mempunyai tata cara mestinya ya, seperti kita kan organisasi punya tata cara ya, dan ternyata itu terbukti bahwa apa yang diadukan itu benar, ada si pengadu benar, itu apa ada semacam teguran, sanksi atau apapun ada Dewan Pers kepada? Ada sidang yang dilakukan di dalam sidang tersebut. Kalau tidak puas pada strata tersebut, kita bisa melakukan upaya kepada negara. Ini kan ada dalam bentuk surat ke Kemenkumham, ke surat ke informatika, ya kan? Kan ada yang lagi tren kemarin itu dicabut hak wartawannya, lagi tren kemarin itu karena menanyakan sesuatu kepada presiden, nah gitu kan, dicabut. Nah sampai begitu, berarti dia tidak bisa jadi wartawan lagi. Ketika dia menulis lagi, berarti kan dia menyalahkan, dia bukan wartawan, tuntutannya lebih besar. Loh, gini. Lah kalau semacam orang tidak wartawan membuat tulisan, itu gimana? Nah ini yang menjadi catatan. Makanya sekarang itu kan kalau di masyarakat mungkin wartawan bodrek begitu ya. Saya mohon maaf salah mengartikan tapi di masyarakat itu kan menyatakan gitu. Sehingga tidak benar-benar wartawan dia memberitakan. Nah, padahal media itu ada izinnya. Ya. Media itu ada izinnya. Siapa yang bertanggung jawab dan dilakukan sertifikasi. Sama dengan rumah sakit dengan dokter juga ya. Wartawan pun juga sebetulnya ada sertifikasi. Great.
gitu ya. Iya. Menjadi catatan supaya ya kita harus cakap Mutu semua, ya, supaya mutunya mutu supaya terjaga ya. bagus ya. Iya, wartawan profesi yang mulia juga, ya kan, sama dengan dokter yang mulia juga gitu ya. Ya sebenarnya kalau kalau kita lihat bahwa wartawan itu pilar peradaban ya, dokter begitu juga, yang di pendidikan gitu juga, yang di pangan gitu juga, di pertahanan gitu juga, ya kan. Saya kira kalau semuanya tuh bisa melaksanakan fungsi dan tugasnya secara luhur, Ya. saya kira kehidupannya akan lebih baik ya. Oke. Kemudian sebagai kata penutup Dr. Sukma, Anda sebagai lawyer, ya saya bicara Anda sebagai ahli hukum di ini, lawyer, yang sekaligus bisa berpraktek dan beracara di pengadilan kan? Iya. Ya, ya seperti terakhir kemarin kan kita punya kasus itu dan Anda juga bisa beracara di pengadilan. Sebenarnya apa saran dan harapan kepada para dokter, kepada para tenaga kesehatan dan rumah sakit bila atau untuk mitigasi ya termnya adalah kasus-kasus malpraktek. Iya. Jadi yang pertama, ketika menjadi suatu masalah sengketa di masyarakat, dimanapun itu, ya kan, itu yang pertama adalah lakukan mediasi dulu. Kalau orang kita mengatakan tabayun dulu. Jadi jangan menempuh sedikit-sedikit ada litigasi. Jadi gunakan non litigasi dulu, mediasi dulu. Jadi mengenal apa yang kalau memang itu salah, naikkan ke litigasi. Jadi aturannya begitu. Lebih idealnya ya. Jadi dokter masyarakat pun juga terlindungi. Bukan berarti bahwa mediasi itu masyarakat kalah. Masyarakat didiskriminasi, tidak seperti itu. Jadi komunikasi, ada komite, ada tempat independen yang kita berdiskusi. Ketika tidak ada itu, berarti kita menaikkan kepada litigasi. Ada ke pengadilan, ada penegak hukum, kita lakukan demikian. Nah, dan menjadi catatan bahwa tadi sempat mungkin saya spill sebentar bahwa rumah sakit dan dokter pun juga harus bagaimana meningkatkan kompetensi. Gitu kan? Meningkatkan kompetensi tidak hanya secara skill, tetapi juga bagaimana secara hukum. Sehingga mungkin di Jawa Timur pun juga anggotanya kasih pemahaman tentang hukum. Minimal apa rekamedi, inform konsen, komunikasi, minimal itu untuk menjadi catatan. Gitu ya. Terus yang ketiga bahwa di dalam rumah sakit dan tenaga kesehatan di dalamnya itu juga harus mengetahui SOP yang ada. Jadi SOP itu harus tertulis dan dicek secara berkala. Jadi betul tidak SOP-nya begini, begini. Kalau tadi ada suatu masalah di satu titik langsung laporkan, ya kan? Jadi ada indikasi untuk melaporkan. Ada insiden tertentu laporkan secara berkala, sehingga mutu juga harus berjalan dengan baik. Nah, mutu ini kan sebetulnya tidak bekerja pada akhir ketika setelah ada masalah. Mestinya apa? Mitigasi. Jadi mutu itu adalah memitigasi. Benar tidak ini berjalan, SOP-nya benar atau tidak, apa yang dilakukan. Kalau ada saran kritik pasien, apa yang dijalankan. Mutu bekerja secara. Sehingga kalau mutu berjalan dengan baik, rumah sakit, tenaga kesehatan akan terlindungi. Jadi yang terakhir sebetulnya ya kita juga harus memberikan suatu promosi edukasi pada masyarakat juga. Sedikit banyak kita tidak boleh ini salah dokter, ini menuntut, ini diviralkan dan lain-lain kan. Ternyata belum tentu. Sehingga bagaimana peran dokter menyembuhkan sekian banyak orang, kena satu kasus dia tidak mau praktek lagi nanti kan. Ini menjadi catatan yang menarik yang harus kita lakukan. Kalau para dokter dan nakesnya takut nanti defensive medicine. Jadi defensive medicine akhirnya ya, aduh kasusnya berat nih. Kalau bisa nggak usah kita tolong, ya kan? Iya. Tapi nggak diucapkan itu kan? Enggak. Kenapa? Tahu, waduh serangannya luar biasa. Defensive medicine teman-teman, kalau terjadi defensive medicine oleh insan kesehatan, yang rugi itu adalah masyarakat sendiri loh, ya kan? Karena tahu kalau kasus ini ditolong, peluangnya untuk berhasil 5%. Tapi kalau tidak ditolong, bablasnya menjadi 100%. Tapi kalau kehidupan itu walaupun hanya kecil persentasenya kan mesti harus diupayakan. Ya kan? Harus diupayakan. Tapi kalau dibayang-bayangi oleh ketakutan, dibayang-bayangi oleh tuntutan, oh ya mohon maaf saja, manusia ya manusia gitu kan, kan gitu. Jadi jangan disalahkan kalau mengambil pilihan yang berbeda gitu ya. Dr. Sukma, tentu pengennya saya bicara banyak lagi. Tadi apalagi sudah dibocorkan di spill masalah mediasi. Ya,
Tapi nanti lain kali aja ya, Ya, baik. pada edisi berikutnya. Tapi luar biasa. Jadi kawan-kawan, sebenarnya saya pengen bicara banyak lagi, tetapi eh, tentu bahwa lain kali kita bicara lebih detail lagi. Ya karena ternyata kasus-kasus yang nuansanya tuduhan malpraktek itu ternyata muncul terus setiap pagi. Dan tentu saya mohon bantuan semuanya, termasuk teman-teman dari media, bahwa tentu proporsional ya, jangan ada kesan ya nanti nambah-nambahi atau apa begitu ya, sehingga nanti membuat lebih panas pada telinga siapapun yang mendengar, lebih lebih merah mata siapapun yang melihat gitu. Basicnya adalah bahwa kehidupan kita harus bangun bersama, ya, kesehatan kita menjadi tulang punggungnya, ya, dunia medis, dunia informasi, keadilan dan lain-lain ya teman-teman yang membangunnya gitu. Tapi insya Allah kalau kita kerjasama yang bagus, mari kita membangun Indonesia itu menyambut Indonesia menjadi lebih besar ya. Ya, Indonesia great again barangkali begitu ya pada tahun-tahun mendatang. Terima kasih banyak atas support, atas ketelatenan, kesabaran Anda, dan perhatian Anda dalam obrolan hari ini. Sukses, semangat, sehat selalu, dan kita ketemu pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih ya, warahmatullahi Dr. wabarakatuh. Sukma. Terima kasih kembali dokter. Thank you very much. Amin, amin. Banyak. Sukses. Alhamdulillah.